Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini kita akan membahas soal moderasi beragama untuk P3K Kemenak tahun 2023. Part yang ketiga terdiri dari 10 soal. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Soal yang pertama, diskursus moderasi beragama di Indonesia dijabarkan dalam moderasi perkataan, gerakan, dan perbuatan, moderasi pemikiran, pemahaman, dan perbuatan, moderasi pemikiran, gerakan, dan perbuatan, moderasi pemikiran, gerakan, dan literasi. Apa jawaban yang paling tepat, Bapak Ibu? Jawaban yang paling tepat yaitu moderasi pemikirannya, gerakan, dan perbuatan. Soal yang kedua, Islam rahmatan lil alamin sebagai solusi dalam bernegara dan toleransi, kecuali mengedepankan interes beragama, mengokohkan bahwa ajarannya bersifat universal atau kebaikan untuk semua umat manusia, alam, dan lingkungan, berorientasi terhadap kemaslahatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat, wahyu lillah atau Al-Quran, sebuah gagasan yang sempurna tanpa kelemahan dan kekurangan, gagasan suci dan autentik yang dimanifestasikan dalam bentuk sikap dan perilaku yang berdasarkan nilai Islam. Jawaban yang paling tepat yaitu mengedepankan intoleran beragama ya. Soal yang ketiga, Indonesia sebagai sebuah negara yang memuat banyak sekali keberagaman yang terdiri dari keberagaman suku, bangsa, bahasa, adat istiadat, dan agama. Dewasa ini seringkali diterpa isu tentang radikalisme. Gerakan-gerakan yang mengatasnamakan kelompok tertentu ini semakin hari semakin tumbuh dan secara terang-terangan menyuarakan ideologi mereka. Aksi teror, penculikan, penyerangan, bahkan pengoboman pun kian marak terjadi. Di bawah ini merupakan beberapa faktor penyebab radikalisme, kecuali inklusivitisme, deprivasi politik, sosial, ekonomi yang masih bertahan dalam masyarakat, bacaan yang salah terhadap sejarah umat Islam yang dikombinasikan dengan idealisasi berlebihan terhadap umat Islam pada masa tertentu, pemahaman keagamaan yang literal, sepotong-sepotong terhadap ayat-ayat Al-Quran. Jawaban yang paling tepat yaitu inklusivitisme ya. Inklusivisme. Lanjut ke soal yang keempat. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Dika dan Riko adalah sahabat. Mereka berbeda agama. Dika beragama Islam, Riko beragama Kristen. Suatu saat Dika diajak untuk mengikuti ibadah sesuai keyakinan Riko. Namun dengan sopan, Dika menolaknya sangat baik. Hal ini menunjukkan Dika mengamalkan Quran Surah Al-Kafirun 1-6, Quran Surah An-Nas ayat 1-4, Quran Surah Al-Fatihah ayat 1-4, Quran Surah An-Nas ayat 1-3. Jawaban yang paling tepat yaitu Al-Kafirun ayat 1-6 ya. Lanjut ke soal yang kelima. Ketika saya berkeyakinan memiliki pengetahuan bahwa jilbab itu wajib, maka saya akan mengkaji ulang pengetahuan saya atas jilbab ketika ada yang mengatakan jilbab tidak wajib, menyalahkan orang yang mengatakan bahwa jilbab itu tidak wajib, menyalahkan orang yang tidak berjilbab, berdialog dengan mereka yang tidak berjilbab untuk mendapatkan perspektif berbeda. Jawaban yang paling tepat yaitu berdialog dengan mereka yang tidak berjilbab untuk mendapatkan perspektif yang berbeda. Lanjut ke soal yang keenam. Kata moderasi menurut Kamus Bahasa Arab disebut dengan wasah atau wasahiyah, yang memiliki padanan makna dengan 3 kata berikut, kecuali tawasuh yang artinya tengah-tengah, i'tibal yang artinya adil, tafahum yang artinya saling memahami, tawajun yang artinya berimbang. Jawaban yang paling tepat yaitu tafahum yang artinya saling memahami ya, kecuali Bapak Ibu ya. Soal yang ketujuh, penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi,
yaitu Undang-Undang 1945 dan regulasi di bawahnya merupakan indikator toleransi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, penerimaan terhadap tradisi. Jawaban yang paling tepat yaitu komitmen kebangsaan. Soal yang ke-8, penolakan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan baik fisik maupun verbal dalam mengusung perubahan yang diinginkan merupakan indikator moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, penerimaan terhadap tradisi. Jawaban yang paling tepat yaitu anti kekerasan ya. Soal yang ke-9, penguatan moderasi beragama perlu dilakukan secara holistik dan komprehensif dengan pendekatan sinergitas dan kerjasama antar semua komponen ekosistem yang meliputi unsur-unsur berikut kecuali masyarakat dan media, politik kekuasaan dan negara, pendidikan dan keagamaan, pelaku terorisme dan radikalisme. Jawaban yang paling tepat yaitu pelaku terorisme dan radikalisme ya. Soal yang terakhir, soal yang ke-10, kemajemukan di Indonesia tidak bisa hanya disikapi dengan prinsip keadilan, melainkan juga dengan prinsip kebaikan. Keadilan adalah keseimbangan dan ketidakberpihakan dalam menata kehidupan dengan akses hukum dan kepastian di dalamnya. Akan tetapi, keadilan atas adanya hukum, formalitas hitam putih juga tidak cukup ketika dibarengi dengan kebaikan, yaitu unsur yang juga melandasi prinsip keadilan. Berikut ini yang bukan merupakan tolak ukur moderasi beragama adalah nilai kemanusiaan, kesepakatan bersama, ketertiban umum, keamanan. Jawaban yang paling tepat yaitu keamanan ya. Nah, demikian Bapak Ibu 10 soal mengenai pembahasan soal moderasi beragama untuk P3K Kemenak tahun 2023 part yang ketiga. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.